Halo nakama, balik lagi di channel animeku. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Nah, di video kali ini kami akan membahas review One Piece chapter 982. Setelah kemarin di One Piece chapter 981 tidak melanjutkan kisah perjalanan bajak laut BG, akhirnya kita diperlihatkan scene romantis antara BG yang digendong oleh Chiffon dan Gotti yang menggendong Lola. Di sini ada yang menarik, sepertinya Lola malu ketika digendong oleh Gotti. Entah kenapa feeling saya untuk cover selanjutnya mungkin saja akan memperlihatkan Gotti dan Lola. Di halaman pertama kita diperlihatkan si Yonko Kaido yang sedang minum bersama Tobiroko, Black Maria dan Orochi beserta para bajak laut binatang buas lainnya. Seperti yang diberitakan di spoiler One Piece 982 kemarin, Black Maria benar-benar tidak tertarik dengan tugas yang diberikan oleh Kaido untuk mencari anaknya yaitu Yamato dan memilih untuk menuangkan minuman untuk Kaido layaknya seorang geisha. Nah, ada hal yang menarik di halaman kedua, dari pernyataan Kaido yang mengatakan jika orang yang sangat kau percayai seperti Kanjuro belum mendengarkan informasi apapun, berarti Oden benar-benar tidak memberikan petunjuk apapun pada mereka mengenai Laugh Tale. Dari pernyataan tersebut, walaupun Kozuki Oden mempercayai 9 samurai layaknya seperti keluarga, tetapi Kozuki Oden tidak menceritakan pada siapapun bagaimana cara menuju ke Laugh Tale, dan memilih menunggu orang yang dinanti oleh Goldie Roger. Entah motif apa yang dipikirkan oleh Oden, tetapi menurut kami Oden mengetahui jika informasi tentang Laugh Tale tersebar luas, akan menjadi sangat berbahaya. Di halaman selanjutnya, kita diperlihatkan bahwa Kanjuro sudah hadir di hadapan Orochi dan Kaido, sambil membawa Momonosuke yang setengah pingsan. Kita juga melihat ternyata pengkhianat Kanjuro orang yang cukup kuat, walaupun mungkin saja yang dilawan oleh Kanjuro adalah orang-orang lemah di bajak laut binatang buas. Ditambah melihat kondisi Momonosuke yang sudah babak belur. Mengingat pada One Piece chapter 979 Momonosuke berusaha mengambil sebuah bilah pisau untuk lari dari Kanjuro, namun ternyata tidak berhasil. Namun, seperti yang kita tahu, dari segi kekuatan saja sudah berbeda jauh dari Kanjuro, walaupun Momonosuke mempunyai tekad yang kuat. Terlihat Orochi kembali panik karena mendengar rencana untuk menghentikan para samurai gagal total. Namun Orochi yang sejak awal mengingat kata-kata Kozuki Toki yang meramalkan kehancuran Orochi akan terjadi di 20 tahun mendatang, Orochi menjadi trauma ketika menjelang festival kembang api tahunan di Onigashima. Saking paniknya Orochi terhadap kata-kata Toki, Orochi langsung memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan penyaliban untuk Momonosuke. Mungkin nanti yang akan menyelamatkan Momonosuke adalah Luffy atau Marco, dan memicu terjadinya perang yang sebenarnya. Kemudian cerita beralih ke perbincangan antara Nekomamushi dengan Lo bersama Inuarashi di dalam kapal selam. Nah, ada yang menarik di cerita One Piece chapter 982 ini. Ternyata Marco datang tidak bersama Nekomamushi, alias dia terbang sendiri menuju Wano, karena menurut pernyataan Marco yang mengatakan tapi, aku tak menyangka kau akan tiba bersama denganku. Dari pernyataan tersebut, mungkin Marco menitipkan kampung halaman Shirohige pada seseorang yang juga bagian dari mantan bajak laut Shirohige. Ternyata pesan yang dititipkan oleh Marco ke Nekomamushi hanya sekedar ucapan, "Maaf, aku agak telat, tapi pasti aku akan datang." Cerita beralih ke bagian selatan yang dipimpin oleh Denjiro. Terlihat Denjiro bertemu salah satu seorang Tobiroko yaitu Sasaki yang sedang mencari anak Kaido yaitu Yamato.
Sasaki tidak tahu bahwa Denjiro adalah pengikut Oden. Ia mengira Denjiro adalah Kyoshiro, yaitu penyamaran Denjiro saat menjadi bawahan Orochi. Kemudian Denjiro merantai Sasaki dengan rantai yang terbuat dari batu laut. Entah karena Sasaki sedang mabuk atau tidak, tetapi merantai salah satu Tobiroko adalah tindakan yang cukup berat menurut kami, ditambah kita diperlihatkan lambang klan Kozuki di belakang badan Denjiro. Kami benar-benar melihat kelicikan Denjiro yang memanfaatkan semua situasi yang ada, bahkan sampai dewasa juga. Untungnya Denjiro berpihak kepada klan Kozuki. Kemudian cerita beralih ke bagian timur Onigashima. Seperti yang kita ketahui pada chapter 981, Chopper sangat ketakutan karena bertatapan langsung dengan Big Mom. Tidak hanya Chopper yang ketakutan. Kalian pasti lupa pada chapter 979 yang berada di dalam tank buatan Franky ini adalah Chopper, Usopp, Nami, Carrot, dan Shinobu. Namun pada saat itu terlihat Chopper dan Usopp saja yang berada di dalam tank tersebut. Awalnya kami mengira Big Mom akan mengingat kebaikan dari Chopper, ternyata dia mengingat Chopper adalah kru bajak laut topi jerami. Nah di sini Chopper dan Usopp berlari berlawanan arah dari pasukan para samurai yang dipimpin oleh Kinemon, entah karena panik atau memang rencana mereka untuk menjauhkan Big Mom dari para pasukan samurai. Mungkin di beberapa chapter ke depan Chopper dan Usopp akan tertangkap dan tentunya kami penasaran perlawanan Chopper dan Usopp melawan Big Mom, dua karakter komedi melawan seorang monster, tentunya sangat menarik jika dibuat oleh Eiichiro Oda. Di sisi lain Nami, Shinobu dan Carrot yang sudah bersyukur tidak berhadapan dengan Big Mom, malah bertemu dengan Prometheus yang mengetahui keberadaan Zeus. Dua adegan ini saya yakin sangat lucu, karena pada faktanya Nami, Chopper, dan Usopp adalah kru terlemah dari kru topi jerami tetapi juga mempunyai tingkat keberuntungan yang tinggi, tetapi untuk kali ini keberuntungan itu seakan sirna ditelan Big Mom dan Prometheus. Nah di bagian akhir cerita diperlihatkan adegan cinta, Uti dan Page One yang sedang mencari anak dari Kaido. Mereka adalah anggota Tobiroko. Terlihat Uti yang sedang mengejar Page One. Sepertinya Uti dan Page One berpacaran, karena dari perkataan Uti yang memanggil Page One dengan sebutan Pai Pai sayang. Itu seperti panggilan sayang Uti kepada Page One. Adegan ini sama seperti adegan Boa Hancock yang jatuh cinta dengan Monty di Luffy. Pada saat Ulti meminta gendongan dari Page One tetapi Page One tidak memperdulikannya. Dan Ulti memaksa dan meloncat ke punggung Page One yang membuat mereka jatuh. Di sana terlihat Luffy di hadapan Page One dan Ulti yang sedang jatuh. Tetapi diperlihatkannya Luffy sendirian, berarti Zoro, Kid dan Killer berpisah lagi dengan Luffy atau bertarung tidak jauh dari tempat Luffy berada. Nah itu tadi pembahasan review One Piece chapter 982 dari kami. Jika kami ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, dan terima kasih.